Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap tim panitia PIN Perdosi 2022 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan laporan kasus saya. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Dr. Daniel Mahendra. Saya residen neurologi dari FK Unsri Palembang, tahun ketiga. Pada acara ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus tuberkuloma cerebral dan meningitis tuberkulosis sebagai reaksi paradoksal limfadenitis tuberkuloma pada pasien imunokompeten. Langsung saja kita mulai di bagian pendahuluan. Reaksi paradoksal tuberkulosis adalah terjadinya perburukan defisit neurologis atau memberatnya lesi tuberkulosis yang ada atau munculnya lesi tuberkulosis pada pasien yang sebelumnya telah mengalami perbaikan dengan terapi OAT yang tepat. Kemudian adanya resistensi obat, masalah kepatuhan dalam konsumsi OAT, infeksi sekunder dan keganasan harus disingkirkan terlebih dahulu. Adapun insiden reaksi paradoksal adalah sekitar 2,4 sampai 23% pada pasien dengan HIV negatif atau pada pasien dengan imunokompeten. Morbiditas dari reaksi paradoksal adalah sekitar 11-36% pada individu dengan HIV positif yang menerima terapi antiretroviral. Patofisiologi respon paradoksal tuberkulosis pada pasien imunokompeten sampai saat ini tidak diketahui secara pasti, tetapi diyakini memiliki dasar imunologis. Berlanjut ke laporan kasus, yaitu pasien perempuan usia 18 tahun dengan riwayat mengalami nyeri kepala yang semakin memberat sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Ada pula kelemahan kedua sisi tubuh dan kaku kuduk. Pasien didiagnosa TB kelenjar sejak 4 bulan yang lalu dan saat ini sedang mengkonsumsi OAT fase lanjutan. Pada pasien ini telah dilakukan CT scan kepala non-kontras yaitu pada tanggal 11 September 2021 dengan kesan tidak menunjukkan adanya lesi iskemik atau perdarahan maupun SOL. Sedangkan CT scan kepala non-kontras pada tanggal 11 Januari 2022 didapatkan lesi hipodens di subkortikal lobus frontotemporal kanan dengan perivokal edema. Selanjutnya pada pasien ini dilakukan pemeriksaan analisa rutin ACS. Lalu dari hasil analisa rutin ACS tersebut kita hitung skor Marais dan didapatkan hasil 16, yaitu kita simpulkan dengan probable TB meningitis. Dan pemeriksaan kita lanjutkan pemeriksaan MRI menunjukkan adanya multiple lesi dengan abnormal sinyal intensity ukuran terbesar 1,1 kali 0,9 cm di frontal kanan dengan kontras tampak ring kontras enhancement suggestive brain TB. Pasien ini kemudian mendapatkan terapi OAT kategori 1, dexamethasone dan aspirin. Awalnya penderita mengalami perbaikan klinis, namun pada perawatan hari ke-7 tiba-tiba penderita mengalami kejang umum tonik yang kemungkinan dapat disebabkan karena adanya edema otak yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Lalu setelah penyesuaian kembali dosis dexamethasone dan diobservasi sampai hari ke-20 perawatan, pasien sudah mengalami perbaikan dan diperbolehkan untuk rawat jalan. Dari CT scan kepala non-kontras dari tanggal 11 September, 11 Januari 2022 dan MRI kepala sudah ditampilkan dalam poster. Kita lihat perbandingannya. Dari tanggal 11 September awalnya tidak ada lesi, kemudian pada tanggal 11 Januari sudah mulai muncul dan akhirnya pada dilakukan MRI kepala dan akhirnya tampak gambaran tuberkuloma. Dari diskusinya, patogenesis reaksi paradoksal masih belum jelas, kemungkinan disebabkan oleh reaksi imunologi. Terdapat 2 hipotesis, yaitu rekonstruksi dari respon imun tubuh setelah pemberian OAT dan reaksi hipersensitivitas terhadap antigen dari Mycobacterium yang telah mati. Reaksi paradoksal biasanya merupakan fenomena yang ringan, sementara dan self-limited disease. Saat ini belum ada pedoman tentang manajemen terapi untuk kasus reaksi paradoksal TB ini. Tetapi banyak penelitian yang mengusulkan perpanjangan masa pengobatan OAT dan pemberian steroid sistemik jangka pendek. Tidak ada laporan mengenai komplikasi berat terkait penggunaan steroid ini. Bahkan, terapi steroid dalam pengelolaan reaksi paradoksal telah ditekankan terutama dalam kasus tuberkuloma intrakranial. Demikian presentasi laporan kasus saya.
Semoga ada manfaatnya bagi para pendengar dan para pembaca poster ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.